kemudian KBO, Kanit Tipiter, kemudian kembali lagi Kanit Tipikor. Nah, setelah Kanit Tipikor, saya dipercayakan menjadi Kanit di Medan Labuhan. Pengungkapan kasus terbesar dari penangkapan kasus terbesar. Pengungkapan kasus saya kebanyakan di penyidik dari Poltabes itu kalau dari Polsek itu bermacam dia tindak pidana kita ungkap. Kemudian kalau di Poltabes itu juga terlibat dalam penyidikan kasus pembunuhan almarhum Tuna yang dapat penghargaan oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda. Nah, kemudian saya di Polres Bandung Lawan mengungkap kasus prakerja, dapat penghargaan dari Menteri Kementerian Keuangan. Kemudian pada saat di Polsek Medan Labuhan ini ya banyaklah kerjasama sama anggota mengungkap kasus begal, geng motor, pencurian sepeda motor. Selama 5 bulan ini ya alhamdulillah tindak pidana yang terungkap itu kurang lebih ya sekitar 100 lebih lah tindak pidana yang terungkap. Itulah pengalaman. Penghargaan untuk penghargaan sendiri penghargaan kalau untuk di Polrestabes pernah menjadi panitia penulisan karya ilmiah untuk masa Bakrodin Haiti, itu dapat penghargaan. Kemudian penyidik ya, cuman penghargaannya dapatkan penghargaan ya, dan kasus adalah. Nah, kalau di penghargaan di Polres Bandung Lawan itu di kementerian. Kalau di Belawan sendiri di sini sama Paulan juga penghargaan adalah mengungkap kasus. Nah, pendidikan umum saya S1 di Universitas Muhammadiyah, S2 juga di Muhammadiyah tahun 2007 tamat, S3 tahun 2004, kemudian saya mengajar hukum pidana dosen dari tahun 2009 sampai sekarang. Dari start mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Udah nama lagi dari itu. Apa kira-kira lagi? Karena Bapak petani dari merantau tahun 99, kemudian mencari nafkah tahun 99 berangkat dari Sumatera Utara, sempat juga menjual PCD yang ke jalan rumah ke rumah. Ngambil PCD di Belawan, jualnya di Karya, berjalan kaki dari Poltabes ke Gaperta, itu udah bolak-balik dulu, menawar-menawarkan. Kemudian di dalam pengungkapan kasus di kepolisian ini banyak titik kesusahan yang kita peroleh, itu dari sarana prasarana, kemudian ancaman saya pernah juga diancam sama orang lagi buka kasus, kemudian ya ancaman keluarga itu ada juga. Nah, ancaman privat itu banyak dalam mengungkap kasus itu ancaman privat banyak, baik ancaman dari luar internal, baik bermacam-macam lah. Cuman saya tangkap itu dengan sabar agar seluruh saja bekerja dengan lurus. Dalam pekerjaan pengungkapan kasus di kepolisian ini tidak saya katakan bekerja lagi, bukan pekerjaan lagi, tapi udah panggilan jiwa. Jadi saya tentu
hobi ngungkap. Hobi. Saya sangat hobi ngungkap. Apabila terjadi suatu tindak pidana, itu saya sangat hobi. Mungkin kendala juga dari kalau dari internal keluarga juga ada kendala, bapaknya nggak boleh pulang, lakinya nggak boleh pulang, suaminya nggak boleh pulang. Kemudian menangkap juga sampai ke Sulawesi, saya pernah menangkap Aceh, ke Riau, saya menangkap Sumatera Barat, di Jakarta itu bolak-balik kita lakukan pengejaran pelaku, bergabung dengan orang Mabes, bergabung dengan teman-teman yang ada di Bogor, sampai hari-harian, berminggu-mingguan, sampai sampai sakit. Kita tuh pernah kalau di Sulawesi itu tuh satu tim itu untuk berangkat, anggota saya itu satu orang bapaknya meninggal, kemudian balik dia, kemudian saya dengan anggota saya itu bergantian sakit demam, tapi karena panggilan jiwa itu kami terus jalan, sehat-sehat di jalan, sakit-sakit di jalan. Nah, alhamdulillah belum selamat semua. Kemudian juga banyak sih tantangan-tantangan di lapangan itu, termasuk kalau kita menangkap itu tidak ada yang senang keluarga dari pelaku, dan ada juga yang legowo yang menerima kita bahwa ini adalah pekerjaan. Sebenarnya kalau saya bilang semua kepolisian, baiknya di reserse ini, khususnya di reserse ini, itu semua hanya panggilan tugas. Kalau kita tanya personnya masing-masing itu mereka tuh ingin datang pagi, sore pulang, datang pagi, sore pulang. Tapi kalau di reserse mungkin tidak, tantangannya cukup besar, perlu mental yang besar dan perlu panggilan jiwa. Sebenarnya titik kematian itu sangat dekat di reserse itu. Titik kematian itu sangat sesat. Kemudian di reserse itu jangan berharap banyak. Kalau menjadi seorang reserse itu jangan berharap banyak. Tantangan itu sangat banyak. Makanya saya di reserse ini perlu mendalami bagaimana sih struktur hukumnya, sehingga saya terus mendalami dari segi akademisi bagaimana penegakan hukum itu.